Manusia hidup di dunia ini bukan untuk kepentingan dirinya saja, tetapi yang lebih utama adalah memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur akan kemurahan-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar. Biarlah Tuhan sendiri membuka hati, pikiran, dan perasaan, sehingga firman ini membentuk kehidupan kami, sehingga seturut dengan rupa gambaran anak-Mu yaitu Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kekurangan ini. Biarlah kuasa Tuhan menolong, memampukan, sehingga boleh memberkati setiap jemaat yang melihat dan juga mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang mendefinisikan gereja itu adalah suatu gedung. Di dalamnya ada kursi, ada alat-alat musik, ada sound system, ada LCD, ada mimbar. Bahkan di dalam gereja itu ada salib yang melambangkan akan Kristus. Apakah definisi ini benar? Bagi saya tidaklah salah, tetapi kurang tepat. Gereja yang sejati, gereja yang benar adalah gereja di mana orang-orang itu berkumpul menjadi satu dan menjadikan Yesus adalah pusat untuk mereka memuji, berdoa, memuliakan nama Tuhan, dan merenungkan akan kebenaran firman itu sendiri. Tidak dibatasi oleh gedung, mereka bisa ada di pantai, ada di rumah, ada di gunung, di bukit, dimanapun ketika menganggap dan percaya Yesus adalah kepala gereja itu sendiri. Dan tema kita pada saat ini adalah Tuhan adalah kepala gereja. Tuhan adalah kepala gereja. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Tetapi di sini saya tidak akan membacakannya untuk kita semua dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Tetapi saya membaca sebagian saja. Dan Bapak Ibu bisa membacanya secara lengkap sambil mendengarkan akan kebenaran firman ini. Ayat yang ke-9 mengatakan, "Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus." Ayat yang ke-12, "Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas." Ayat yang ke-16, "Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik." Ayat yang ke-19, "Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Ayat yang ke-20, "Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat." Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah kepala gereja. Apa yang Dia mau nyatakan, mau singkapkan kepada umatnya? Yang pertama, umatnya akan mengalami namanya penderitaan, dan di dalam kerajaan, dan juga di dalam ketekunan, tentunya untuk mengikuti Tuhan. Kita bisa baca pada ayat yang ke-9. Dan dikatakan kalimat yang pertama yaitu, "Aku Yohanes, saudara dan sekutumu." Mengapa Yohanes mengatakan demikian? Dia mengatakan tidak dianggap lebih tinggi jabatannya, kedudukannya dengan jemaat-jemaat yang menerima suratnya. Dia tidak dianggap jabatannya sebagai rasul dan jabatannya sebagai penatua. Yohanes menginginkan kedudukannya sama dengan jemaat-jemaat baik yang ada di Tiatira, Pergamus, Laodikia, Efesus, dan jemaat yang lain. Sehingga mereka dan Yohanes memiliki perasaan yang sama, keadaan yang sama, dan kondisi yang sama,
yaitu sama-sama menderita. Penderitaan apa yang dialami oleh Yohanes? Yaitu penderitaan karena Yesus Kristus, di mana pada saat itu kekaisaran Romawi mengharuskan setiap orang menyembah kaisar sebagai Tuhan atau sebagai dewa. Tetapi Yohanes tidak mau, dan dikatakan bahwa Yohanes ini sebagai penghasut sehingga dia diasingkan, dibuang di Pulau Patmos dengan orang-orang yang lain yang juga menentang raja atau kaisar pada saat itu. Dan dia juga mengalami penderitaan di pulau tersebut. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di sini Yohanes ingin menjelaskan dia mengalami kesesakan dan dia mengalami pergumulan yang sama dengan jemaat-jemaat Tuhan. Walaupun jemaat itu memiliki latar belakang, kebudayaan, adat istiadat, tingkat sosial yang berbeda-beda, penderitaan mereka sama. Tetapi di dalam penderitaan itu mereka ada di dalam kerajaan yang sama, yaitu kerajaan surga, di mana Kristus memerintah di dalam hati mereka. Dan Kristus sebagai kepala gereja menginginkan setiap orang yang percaya memiliki ketekunan yang sama, yaitu ketekunan di dalam pengharapan iman bahwa kelak Yesus akan memuliakan mereka. Beberapa waktu yang lalu saya melihat atau menonton salah satu film yang berjudul Soekarno yang ditayangkan tahun 2013. Cerita dari film ini di salah satu bagian di mana orang Jepang memberikan kesempatan atau mengizinkan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya pada waktu itu. Sehingga Soekarno dan juga Muhatta diundang untuk ke kantor pemerintahan Jepang yang ada di Indonesia. Setelah itu mereka berkumpul di satu ruangan. Dan orang Jepang memberikan usul supaya Indonesia ini menjadi sebuah kerajaan. Soekarno menjadi kaisarnya dan Muhammad Hatta sebagai perdana menterinya. Ketika itu Soekarno dan Muhammad Hatta bingung dan meminta izin supaya mereka ditinggalkan di ruangan itu, dan orang Jepang pun itu keluar dari ruangan tersebut. Kemudian Muhammad Hatta berpikir, bagaimana bisa mempersatukan negara ini? Dan apakah negara ini berbentuk kerajaan atau berbentuk yang lain? Dan apa yang mempersatukan Indonesia ini? Muhammad Hatta bingung dan Soekarno itu juga bingung. Sumatera berbeda dengan Jawa, Jawa berbeda dengan Kalimantan, Kalimantan berbeda dengan Sulawesi, Sulawesi berbeda dengan NTT, NTT berbeda juga dengan Papua. Dari sudut latar belakang, kebudayaan, tradisi, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Apa yang bisa mempersatukan Indonesia? Dan Soekarno menjawab dengan satu statement. Dasar untuk mempersatukan negara Indonesia adalah dasar memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang terjajah. Artinya apa? Dari Sabang sampai Merauke bangsa Indonesia mengalami penjajahan, yaitu baik Belanda, baik Portugis, baik Jepang pada waktu itu. Sehingga dengan nasib yang sama mereka bisa bersatu dan bisa berjuang dengan harapan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Demikianlah dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita memiliki latar belakang, kita memiliki perbedaan, adat istiadat dan kebudayaan. Dan kita juga memiliki perbedaan mungkin interdominasi, memiliki nama gereja yang berbeda-beda, memiliki warna kulit yang berbeda juga, dan masih banyak hal. Tetapi ada satu yang mempersatukan kita, yaitu atas dasar penderitaan yang sama ketika mengikuti Tuhan. Dan memiliki dasar yang sama, kita adalah warga negaraan kerajaan surga. Dan kita juga memiliki kesetiaan yang sama, yaitu ketekunan di dalam Kristus
Yesus itu sendiri. Beberapa orang mungkin berpikir, saya tidak menderita kok ketika mengikuti Tuhan. Saya bisa beribadah, saya bisa berdoa, saya bisa memuji nama Tuhan dengan bebas dan leluasa. Dan saya ingin mengingatkan bahwa di luar sana banyak orang-orang Kristen yang mengasihi, mencintai Tuhan, mereka tidak sama nasibnya dengan kita. Mereka harus beribadah sembunyi-sembunyi, mereka harus berdoa dengan mencari tempat yang sunyi dan aman, tidak diketahui oleh orang lain. Dan ketika mereka mendengar dan juga membaca firman Tuhan, mereka harus juga mencari tempat yang sangat aman. Kalau tidak, mereka akan ditangkap, dipenjara, dan bahkan mereka juga akan mengalami namanya penganiayaan dan kematian. Bagi kita yang memiliki iman yang sama kepada Kristus, kita juga harus memiliki hati yang mau sama-sama menderita seperti mereka, seperti Yohanes itu sendiri. Sehingga dengan beban yang sama kita mendoakan mereka supaya iman mereka dikuatkan, mereka terus bersandar kepada Tuhan dan mereka terus bertekun di dalam iman sehingga kasih mereka kepada Kristus tidak akan hilang, sehingga pada akhirnya nanti orang-orang yang kita doakan ini terus setia dan pada akhirnya kita bertemu dengan mereka dalam kerajaan surga nantinya. Oleh sebab itu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memandang Kristus sebagai kepala gereja itu. Dan kita di dalam penderitaan yang sama, kokoh di dalam Tuhan. Kita mendoakan mereka dan juga kita membantu mereka ketika ada kesempatan bahwa kita adalah saudara dan sekutu di dalam Tuhan ini. Marilah kita terus belajar untuk mempunyai beban hati yang sama di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua, ketika kita memandang Yesus adalah kepala gereja, Tuhan menginginkan supaya kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membaca pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Ayat yang ke-12 dikatakan, "Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas." Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kata 7 itu adalah bentuk atau lambang kesempurnaan atau keseluruhan. Dan kaki dian dari emas ini menunjukkan jemaat-jemaat Tuhan. Artinya 7 kaki dian dari emas itu melambangkan keseluruhan umat Tuhan yang ada di dunia ini. Dan dikatakan 7 kaki dian ini diletakkan di tangan kanan seseorang dan orang itu mengeluarkan dari mulutnya sebilah pedang tajam bermata 2 yang menggambarkan itu adalah Allah sendiri atau Yesus itu sendiri. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan seperti pedang bermata 2. Yang dimana di satu sisi ketika orang memegang firman Tuhan itu akan menjadikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan harapan, memberikan dorongan supaya kehidupannya semakin kuat di dalam firman dan di dalam Tuhan. Tetapi ketika seseorang tidak memegang firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan menghancurkan orang tersebut sehingga hatinya bisa diubahkan, bisa dilembutkan supaya mau memegang firman Tuhan itu sendiri. Ada sebuah cerita seorang anak kecil yang dimana dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Anak ini dianggap oleh papanya anak yang membawa sial, anak yang membawa malapetaka, anak yang tidak diharapkan. Kenapa ayahnya mengatakan demikian? Ketika anak ini lahir, ibunya meninggal.
Dan pada saat itu ketika anaknya ingin mendekati ayahnya, ayahnya selalu mengabaikannya dan menjauhi anak tersebut. Dan ketika anak ini berbuat salah, si papanya tidak segan-segan untuk memukul anak tersebut. Walaupun ayahnya sudah menikah lagi pada waktu itu. Sehingga pada saat itu anak ini berkata ke dalam dirinya, kenapa ayah selalu jahat kepada saya, tidak mengasihi saya, tidak mencintai saya? Apakah salah saya ketika lahir di dunia ini dan ibu saya meninggal? Saya kan tidak tahu apa-apa ketika saya lahir di dunia ini. Lambat laun anak ini semakin besar dan dia membuktikan dia berprestasi di kelasnya, di sekolahnya. Sehingga menunjukkan prestasinya itu kepada ayahnya. Tetapi ayahnya mengabaikannya dan mengatakan lanjutkan saja. Seperti itu. Sehingga anaknya ini mengalami namanya kepahitan yang begitu luar biasa. Walaupun keluarga ini adalah keluarga Kristen yang setia beribadah kepada Tuhan. Singkat kata, anak ini sudah kuliah, lulus dan mendapatkan pekerjaan, menikah dan memiliki rumah sendiri pada waktu itu. Kemudian anak ini tidak ingin kembali ke rumah papanya karena sakit hati yang begitu luar biasa. Ketika dia membaca firman Tuhan, dia selalu melewati hal-hal yang menyangkut kasih bapa kepada anaknya. Dia melewati 10 hukum Taurat itu. Hormatilah ayah dan ibumu. Dia selalu mengabaikan atau juga berusaha menghilangkan atau juga berusaha tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba Tuhannya. Ketika hamba Tuhannya berkhotbah tentang kasih bapa kepada anaknya pada waktu itu. Caranya bagaimana? Tentunya banyak cara. Dia mungkin seperti orang yang sakit tenggorokan atau berusaha untuk mengeluarkan batuknya atau berusaha untuk melihat handphonenya. Dan yang terakhir dia keluar dari ruang ibadah karena dia merasa tidak terima tentang kasih bapa kepada anaknya. Bahkan ketika dia mendengarkan lagu mungkin di mobilnya atau di rumahnya yang mengatakan seperti bapa sayang anaknya. Lagu ini menjadi batu sandungan kepadanya dan membuat hatinya semakin sakit ketika mendengarkan semuanya itu. Mengapa dia mengalami semuanya ini? Karena dia tidak memiliki rasa mengampuni, rasa mengasihi kepada ayahnya tersebut. Firman Tuhan ini berusaha memukul, menghancurkan, dan berusaha melembutkan hatinya yang keras tersebut. Dan firman Tuhan ini terus melukai hatinya supaya hatinya ini tersadar dan berpegang pada firman Tuhan. Pada akhirnya ketika ditegur berpuluh-puluh, beratus-ratus kali, akhirnya dia mengatakan, aku mengasihi Bapa, aku mengasihi ayahku. Sehingga ketika dia disadarkan melalui pembacaan firman Tuhan itu, dia datang kepadanya dan mengatakan, ayah, aku mengampunimu, aku mengasihimu, segala perbuatan jahat yang pernah engkau lakukan semasa kecilku, aku mengampunimu. Kalimat ini menjelaskan bahwa dia ingin berdamai dengan Tuhan. Hatinya tidak ingin disakiti lagi. Dan dia memegang firman Tuhan ini menjadi suatu pedang yang memberikan kekuatan. Bukan pedang yang menghancurkan hati si anak tersebut. Demikianlah dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman itu bisa menjadi motivasi, kekuatan, harapan, kekuatan yang begitu besar di dalam iman kita mengikuti Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki dosa, memiliki kesalahan, memiliki hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ketika firman itu menegur hati kita, firman itu akan menampar kita, firman itu akan menghancurkan hati kita, firman itu juga akan membawa kehidupan kita merasa tidak nyaman.
Tujuannya apa? Supaya kita bertobat dan kembali kepada firman itu sendiri. Tidak sedikit banyak orang yang seperti yang saya katakan tadi, membaca firman hanya dilompat-lompati. Firman Tuhan menjadi kekuatan hanya yang mendukung dirinya saja. Tetapi yang tidak mendukung dirinya, dia lompati atau dia abaikan. Firman Tuhan tidak seperti itu. Kita harus menerima semuanya, baik dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga apa? Firman itu bisa menjadi kekuatan dan juga bisa menegur supaya iman kita terus mengarah kepada Yesus dan kehidupan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apakah ini mudah? Tidaklah. Sekali lagi mudah. Tetapi Tuhan menginginkan, ayo setialah kepada firman. Walaupun kita tidak sempurna melakukannya, Tuhan menginginkan kita supaya melihat semuanya itu. Karena apa? Tuhan adalah Raja kita. Dia adalah iman yang memimpin kita, yang dikatakan imamat rajani yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang dimana dia telah menunjukkan kasihnya, dia telah mati dan pada hari yang ketiga bangkit menunjukkan dia hidup dan memimpin umatnya. Oleh sebab itu terimalah firman Tuhan itu secara utuh sehingga kehidupan kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan adalah kepala. Apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap umatnya, yaitu menyatakan firman Tuhan kepada semua orang. Menyatakan firman Tuhan kepada semua orang. Kita bisa membaca pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan Yohanes merasa ketakutan dan tersungkur. Seperti Musa ketika melihat Tuhan di Gunung Horeb. Dia tersungkur, merasa tidak layak, merasa tidak mampu, merasa bukan orang yang tepat untuk menerima kebenaran firman itu. Tetapi Yohanes pada saat itu diangkat oleh tangan Tuhan supaya dia dilayakkan menyampaikan kebenaran dengan menuliskan firman itu ditujukan kepada seluruh jemaat yang ada di dunia itu. Dan firman itu merupakan suatu rahasia besar yang akan memberkati setiap jemaat. Rahasia apa yang Tuhan ingin tunjukkan? Yaitu rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Ayat yang ke-20. Saya berpikir yang dimaksud malaikat ke-7 jemaat ini siapa? Apakah malaikat surgawi yang melayani Tuhan? Ataukah malaikat yang menyimbolkan pemimpin gereja yang ada di 7 jemaat tersebut? Ketika saya merenungkan, tidak mungkinlah malaikat Tuhan. Karena apa? Tuhan menyuruh Yohanes menuliskan ini kepada jemaat Tuhan yang ada di 7 gereja tersebut. Padahal malaikat itu ada di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Bagaimana bisa seperti itu? Dan banyak orang yang menafsirkan dan termasuk Simon Kistemaker yang mengatakan bahwa malaikat di sini adalah pemimpin jemaat yang ada di 7 gereja, yaitu gembala atau juga penatua yang tujuannya adalah memimpin gereja tersebut. Di sini hamba Tuhan digambarkan sebagai malaikat. Mengapa kalimat ini muncul dan dilambangkan hamba Tuhan sebagai malaikat? Karena hamba Tuhan dilayakkan di dalam ketidaklayakannya untuk memimpin jemaat. Di dalam keberdosaan, di dalam kekurangan, di dalam banyak hal. Dia memilih orang tersebut untuk memimpin jemaat Tuhan. Dan tugasnya apakah mudah?
Tentu tidak mudah, karena dia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap jemaat, dan itu harus disampaikan dengan baik, dengan benar, karena dia bertanggung jawab kepada Tuhan itu sendiri. Kalau salah, Tuhan pasti akan menegur si pemimpin, si gembala atau hamba Tuhan itu sendiri. Tanggung jawabnya juga besar, tuntutannya juga besar, karena dianggap malaikat, orang kudus. Dia harus memberikan teladan yang baik kepada semua jemaat supaya dilihat oleh jemaat-jemaatnya, sehingga melalui hal tersebut jemaatnya boleh dibangun imannya, boleh dikuatkan, dan jemaat tersebut menjadi semakin setia kepada Tuhan. Ini apakah mudah? Tentu tidak. Di dalam keberdosaan Tuhan menginginkan jemaat ini untuk semakin mencintai Tuhan, baik di dalam perkataan, pikiran, dan tindakannya. Dan yang terakhir adalah hamba Tuhan yang disebut malaikat ini harus bertanggung jawab terhadap imam-imam jemaat yang dia gembalakan. Apakah jemaat ini bertumbuh atau tidak? Jika tidak, yang mempertanggungjawabkannya adalah yang pertama adalah hamba Tuhan tersebut. Sangatlah berat bagi hamba Tuhan yang dipilih untuk menjadi gembala atau pemimpin gereja. Dan pada saat ini saya bersyukur karena ada COVID-19 ini menjadi wabah di dunia. Terlepas dari sudut pandang kesehatan, akibat-akibat yang ditimbulnya. Saya bersyukurnya adalah pada COVID ini banyak hamba Tuhan yang mulai kembali kepada ajaran firman Tuhan yang baik, firman Tuhan yang benar. Sebelum ada COVID ini banyak hamba Tuhan yang mengatakan ketika engkau memberikan persembahan kepada Tuhan, sama saja engkau investasi kepada Tuhan itu, dan Tuhan itu akan mengembalikan berpuluh-puluh, berkali-kali lipat berkat yang akan engkau terima. Ketika engkau beriman kepada Tuhan, sakit penyakit pasti akan sembuh. Dan ketika engkau sehat, Tuhan akan menyertai, melindungi, sehingga sakit penyakit itu tidak masuk di dalam kehidupanmu. Bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan ketika engkau mengikuti Tuhan, engkau beriman kepada Tuhan, rumah tanggamu pasti akan utuh, pasti akan damai sejahtera, pasti akan mengalami keharmonisan yang begitu luar biasa. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ketika engkau mengikuti Tuhan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika engkau beriman kepada Tuhan, terkadang orang-orang usahanya ini malah semakin menurun. Kesehatannya tidak semakin baik, sakit penyakit melanda di dalam kehidupannya. Bahkan keluarganya tidak mengalami namanya keharmonisan. Karena apa? Tuhan tidak menjanjikan ketika engkau percaya kepada Aku, engkau akan mengalami namanya kelimpahan kesehatan atau keharmonisan. Tetapi ketika engkau mengikuti Aku, yaitu Yesus, engkau akan mengalami penderitaan, kesusahan, pengucilan, bahkan mengalami pergumulan yang hebat. Tetapi di balik semuanya itu, Aku, yaitu Tuhan, akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Engkau akan mengalami rasa cukup, engkau akan mengalami rasa ketenangan, engkau memiliki rasa juang dan bersyukur segala apa yang akan Aku berikan kepadamu. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga ada lagu yang mengatakan Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan juga tidak akan pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia selalu berjanji Dia akan mendampingi umatnya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, beritakanlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Bukan saja hamba Tuhan, tetapi seluruh umat percaya harus
menjadi orang-orang yang mau menyampaikan, menyatakan firman Tuhan ini kepada seluruh orang, menjadi teladan yang baik, baik di dalam perkataan, ucapan, hati, dan juga tindakan, sehingga menjadi berkat di dalam setiap penderitaan dan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Jadikanlah Tuhan sebagai kepala gereja, sehingga kehidupan penderitaanmu akan terus mengalami ketekunan di dalam Tuhan. Dan di dalam semuanya itu Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita kuat dan hidup seturut kehendak-Nya. Dan yang terakhir, kita menyampaikan kebenaran itu sebagai wujud ucapan syukur kita bahwa telah mendapatkan keselamatan. Jadikanlah Tuhan sebagai kepala gereja. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, ketika kami berkumpul, ketika kami beribadah, ketika kami bergereja, terus memandang Engkau sebagai kepala atas kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami diubahkan, dibentuk seturut dengan kehendak-Mu, dan kehidupan kami menjadi umat yang mencintai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.